Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sartika Gracia Saragi, Bira Yuga, Yosefa Santa, Daniel Siandiko, dan Mulia Kiva. Di sini kami akan menjelaskan tipe-tipe alat evaporator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai forced circulation evaporator atau evaporator sirkulasi paksa. Sistem evaporator sirkulasi paksa sering terlihat di pabrik gula, kertas, serta industri makanan dan farmasi. Prinsip evaporator sirkulasi paksa yaitu cairan disirkulasikan melalui tabung pada tekanan tinggi dengan menggunakan pompa. Cairan akan menjadi panas dengan cepat karena perpindahan panas dari uap air. Sirkulasi paksa cairan juga menciptakan beberapa bentuk agitasi atau pencampuran. Ketika cairan keluar dari tabung dan masuk ke kepala uap, maka tekanan akan turun secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan kilatan cahaya yang sangat panas. Dengan demikian, evaporasi terpengaruh. Jika evaporator yang dilakukan di bawah tekanan yang berkurang atau tekanan dalam sistem lebih rendah daripada tekanan atmosfer, maka evaporator sirkulasi paksa cocok untuk zat yang termolabil atau zat yang sensitif terhadap panas. Metode ini sering digunakan untuk konsentrasi insulin dan ekstrak hati guna menghindari kerusakan bahan aktifnya. Nah, apa saja keuntungan dari evaporator sirkulasi paksa atau forced circulation evaporator ini? Pertama, koefisien transfer panas tinggi karena gerakan cairan yang cepat. Kedua, penggaraman, scaling atau pengkerakan dan fouling atau pengotoran tidak mungkin terjadi karena sirkulasi paksa. Yang ketiga, evaporator ini cocok untuk zat yang termolabil atau zat yang sensitif terhadap panas. Kekurangan dari alat evaporator sirkulasi paksa ini yaitu penahan cairan tinggi. Yang kedua, peralatan ini cukup mahal karena memerlukan daya pompa untuk sirkulasi cairan. Nah, langsung aja kita bahas materi yang akan saya sampaikan, yakni tentang bed taping evaporator. Nah, bed taping evaporator juga dikenal sebagai evaporator benzene bed, yang merupakan salah satu metode yang paling tertua dalam pemekatan cairan. Dalam metode ini, cairan akan dipanaskan dalam benzene tertutup untuk menguapkan sebagian air yang ada dalam kandungan benzene tersebut. Nah, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu larutan yang lebih pekat. Adapun prinsip kerja pada bed taping evaporator. Nah, ada 4. Yang pertama itu pemanasan. Pemanasan sendiri yaitu sebuah larutan yang akan dipekatkan dan dimasukkan ke dalam benzena. Nah, nantinya panas dari uap atau elemen pemanasan tersebut akan menyebabkan air dalam larutan itu tertutup atau menguap. Nah, selanjutnya yang kedua, penguapan. Penguapan itu merupakan salah satu upaya uap air yang dihasilkan kemudian diarahkan ke kondensor, di mana uap air nantinya ini akan didinginkan dan berubah menjadi kondensat atau yang biasa disebut kondensat. Lanjut yang ketiga yaitu pemekatan. Pemekatan merupakan suatu larutan yang tersisa di dalam bejana selanjutnya menjadi lebih pekat karena adanya air yang telah diuapkan dalam bejana tersebut, sehingga nanti pemekatan itu bisa diuapkan kembali. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, namanya pengeluaran. Pengeluaran itu sendiri setelah ketiga bagian ini sudah mencapai, selanjutnya kita akan mencapai tingkat konsentrasi yang diinginkan. Nah, ketiga tadi, pemanasan, penguapan, pemekatan sudah kita laksanakan, pengeluaran, sehingga nanti konsentrasi yang kita inginkan bisa tercapai. Larutan pekat ini nanti akan dikeluarkan oleh benzana. Nah, itu keempatnya. Bagaimana cara penggunaan bed taping evaporator? Nah, bed
Birthday Pen Evaporator ini biasa digunakan dalam beberapa aplikasi khusus. Nah, seperti pembuatan gula merah. Dia mempekatkan nira tebu untuk menghasilkan gula merah. Itu yang kedua, pengelolaan farmasi. Yang ketiga, produksi makanan. Nah, kita akan masuk ke poin terakhir ini. Kita pasti tadi sudah membahas Birthday Pen Evaporator. Nah, pasti ada kelebihan dan kurangan dari Birthday Pen Evaporator ini. Nah, untuk kelebihan sendiri itu sederhana dan lebih dioperasikan. Nah, bagaimana itu? Desainnya yang sederhana membuatnya mudah digunakan dan dirawat, sehingga nanti jika kita memiliki Birthday Pen Evaporator ini, kita bisa menggunakan dan bisa merawat ini dengan baik, mudah juga disimpan. Nah, yang kedua, cocok untuk produk yang sensitif panas. Untuk ini proses vakum yang memungkinkan untuk penguapan pada temperatur rendah ini, sehingga bisa ideal untuk produk yang mudah terdegradasi panas. Jadi nanti dia tidak akan mudah lagi terdegradasi pada efek panas itu. Nah, yang terakhir kelebihannya itu fleksibel atau fleksibilitas. Nah, ini dapat digunakan untuk berbagai jenis larutan yang ada. Nah, kekurangannya apa saja? Langsung saja. Yang pertama, kapasitas penggunaannya rendah. Nah, proses batch ini menyebabkan waktu yang begitu lama, tinggal produk yang lama, sehingga kapasitas penguapannya itu relatif rendah. Nah, yang kedua, efisiensi energi itu rendah, sehingga panas yang digunakan itu tidak selalu optimal. Pada saat kita memakai itu tidak selalu optimal, akan berubah-ubah. Nah, sehingga karena perpindahan itu sangat terbatas. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa menggunakan batch ini dengan sebagaimana mestinya. Nah, yang terakhir adalah membutuhkan ruang yang sangat banyak. Kenapa Birthday Pen Evaporator ini membutuhkan banyak ruang? Nah, karena desain bejana yang bulat ini membutuhkan lebih banyak ruang dibandingkan jenis evaporator lainnya. 1. Natural Circulation Evaporator merupakan jenis evaporator yang memanfaatkan perbedaan densitas atau massa jenis untuk sirkulasi cairan tanpa menggunakan pompa. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa cairan yang lebih panas dan kurang padat akan naik, sementara cairan yang lebih dingin dan lebih padat akan turun, menciptakan aliran alami. Cara kerja Natural Circulation Evaporator yaitu yang pertama, cairan yang lebih panas dan kurang padat akan naik ke bagian atas tabung karena efek konveksi. Panas yang diberikan ke bagian bawah tabung yang bisa berasal dari sumber panas seperti uap panas, elemen pemanas, ataupun fluida panas lainnya. Selanjutnya, ketika cairan di bagian bawah tabung dipanaskan, suhunya meningkat. Cairan yang dipanaskan menjadi kurang padat dibandingkan cairan yang lebih dingin di bagian atas tabung. Cairan yang lebih panas dan kurang padat akan naik ke bagian atas tabung karena efek konveksi. Cairan yang lebih dingin dan lebih padat di bagian atas akan turun ke bagian bawah menggantikan cairan panas yang naik. Selanjutnya, cairan yang mencapai bagian atas tabung dan mendekati titik didih akan mulai menguap. Uap yang terbentuk dikumpulkan dan dikondensasikan ke dalam kondensor terpisah untuk mendapatkan cairan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, proses sirkulasi alami berlanjut selama ada perbedaan suhu yang signifikan antara bagian atas dan bagian bawah tabung, serta selama panas terus diberikan. Kelebihan yang dimiliki oleh Natural Circulation Evaporator yaitu yang pertama, efisiensi energi karena evaporator ini memanfaatkan perbedaan densitas alami untuk sirkulasi cairan sehingga tidak memerlukan lagi energi tambahan untuk menggerakkan pompa. Yang kedua, desain sederhana dan biaya yang rendah, tidak memerlukan pompa atau mekanisme sirkulasi tambahan sehingga desainnya lebih sederhana. Yang ketiga, operasi stabil dan handal. Sistem ini kurang rentan terhadap fluktuasi aliran yang disebabkan oleh kerusakan mekanis atau kegagalan pompa. Yang keempat, keamanan. Dengan minimnya komponen bergerak, risiko kegagalan mekanis berkurang, meningkatkan keselamatan operasional. Yang kelima, ramah lingkungan. Penggunaan energi yang lebih rendah berarti emisi karbon yang lebih sedikit, menjadikan pilihan yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam itu fleksibilitas dan aplikasi yang luas. Dapat digunakan dalam industri makanan, minuman, proses kimia, desalinasi,
air laut, dan banyak lagi. Kekurangan natural circulation evaporator yaitu yang pertama, kapasitas terbatas. Kapasitas produksi terbatas karena penguapan dan sirkulasi cairan bergantung pada perbedaan densitas yang mungkin tidak cukup besar untuk aplikasi dengan volume besar. Yang kedua, kontrol suhu kurang presisi. Sulit untuk mengontrol suhu secara presisi karena sirkulasi cairan bergantung pada perbedaan suhu alami yang bisa menyebabkan fluktuasi. Yang ketiga, perbedaan dalam sirkulasi. Efektivitas sirkulasi alami bergantung pada perbedaan densitas yang cukup antara cairan panas dan dingin yang mungkin tidak selalu terjadi. Dan yang terakhir, penggunaan terbatas. Tidak cocok untuk semua jenis cairan atau proses penguapan. Beberapa aplikasi mungkin memerlukan sirkulasi paksa untuk efisiensi yang lebih tinggi. Dalam penelitian Wulandari dan Saputri tahun 2021, di pabrik gula, alat yang umumnya digunakan pada stasiun penguapan ialah evaporator. Evaporator digunakan untuk menguapkan air yang terkandung pada nira encer menjadi nira kental yang siap untuk dikristalisasi. Salah satu alatnya yaitu rising film evaporator. Rising film evaporator merupakan proses evaporasi di mana umpan dipaksa masuk dari bagian bawah evaporator dan mengalir ke atas, serta produk hasil evaporator akan keluar pada bagian atas evaporator tersebut. Pada evaporator tipe ini, pendidihan berlangsung di dalam tabung dengan sumber panas berasal dari luar tabung, biasanya uap. Adapun proses kerja rising film evaporator yaitu pada proses ini umpan masuk dari bagian feed evaporator. Umpan tersebut dipaksa naik ke atas dengan menggunakan kompresor. Kemudian cairan umpan akan berkontak dengan panas dari steam masuk pada dinding tubnya. Dengan aliran umpan berlawanan arah dengan aliran steam dan proses penguapan air akan terjadi. Pada saat yang bersamaan, produk uap hasil penguapan air akan meningkat dan umpan akan membentuk lapisan film pada dinding tub. Umpan ini akan bergerak ke atas berlawanan dengan gaya gravitasi karena pengaruh dorongan kompresor dari bawah evaporator tersebut. Selanjutnya, produk hasil pemekatan akan keluar melalui konsentrat dan uap hasil penguapan evaporator akan keluar dari vapor. Kondensat dari steam akan keluar melalui kondensat. Proses ini sangat berguna untuk cairan yang memiliki viskositas. Falling film evaporator adalah sebuah alat yang digunakan oleh industri untuk menguapkan pelarut dari larutan dengan efisiensi tinggi. Berikut merupakan prinsip kerja falling film evaporator. Kelebihan dari falling film evaporator adalah efisiensi panas yang tinggi, lalu ada konsumsi panas yang rendah, waktu tahan yang singkat, dan operasi yang berkelanjutan atau kontinu.